Selamat pagi semuanya, saya Nilo Pujo Oktawahyuni dari PS Agrisis Pangan akan mempresentasikan roda analisis konsumen pada beras Magnus. Ini saya akan menjelaskan tentang roda analisis konsumen. Jadi di sini ada afeksi ataupun konduksi, kedua ada perilaku harga, ketiga ada lingkungan harga, dan empat ada strategis penetapan harga. Tentang afektif, aktif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan konduktif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental ataupun otak, sedangkan perilaku itu mengacu pada tindakan nyata konsumen yang didapatkan di observasi secara langsung. Lingkungan. Jadi beras adalah sumber makan utama setiap hari. Jadi Indonesia itu memiliki konsumsi beras per kapita terbesar di dunia. Jadi setiap orang Indonesia itu mengkonsumsi beras itu sekitar 80 kg beras per tahun. Dan para petani kecil mengkontribusikan sekitar 90% dari produksi total beras Indonesia. Jadi setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar. Marketing strategi. Ini merupakan marketing strategi beras Magnus. Pertama ada produk, kedua ada price yaitu harga, ada price dan ada promotion. Produk. Jadi PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yang menjadikan induk utama beras Magnus dengan produsen beras Magnus dengan 3P yaitu tanpa pemutih, pengawet, tanpa pewangi. Beras Magnus dipasarkan mempunyai beras sekitar 55 kg. Berikut ini adalah harga dari beras Magnus yang dijual di supermarket ataupun pedagang-pedagang lainnya. Yang untuk beras Magnus 50 kg itu sekitar 62.000 dan premium itu 66.900 dan harga beras Magnus 5 kg full asli sekitar 66.000 dan harga beras Magnus 5 kg pulen dan enak yaitu 64.000. Harga beras Magnus 5 kg yaitu sekitar 62.500. Untuk tempat, pes adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Pes juga merupakan salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Jadi untuk saluran pemasaran beras Magnus ini berada tuh di supermarket ataupun minimarket lainnya. Dan beras Magnus sudah banyak dijual di marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Saluran distribusi beras Magnus, yaitu ini ada contohnya ini nih. Beras Magnus itu didagangkan di pedagang besar, terus udah itu pedagang besarnya itu memasarkan lagi ke pedagang pengecer-pengecer lainnya. Ini merupakan contoh saluran distribusi beras Magnus. Promotion beras Magnus yaitu pertama ada di televisi, internet, majalah, ataupun acara besar. Kedua itu ada promosi dilakukan di marketplace. Dan yang ketiga itu promosi dilakukan di media cetak ataupun media massa. Dan yang keempat itu promosi dilakukan secara kecil maupun acara-acara besar lainnya. Baik, saya akan menjelaskan langkah pengambilan keputusan konsumen. Jadi langkahnya itu pertama, pengenalan masalah, kedua pencarian informasi, ketiga itu mengevaluasi alternatif, udah itu keempat pengambilan pembelian, udah itu perilaku pasca pembelian, yaitu hasil. Yang pertama itu pengenalan masalah. Jadi konsumen itu menyadari bahwa beras itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena beras itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Maka konsumen itu mencari tahu tentang beras Magnus ini dari harga, kualitas, dan apakah beras Magnus ini mempunyai kandungan gizi yang baik. Lalu konsumen itu mencari informasi setelah mencari tahu tentang masalah itu maka dia konsumen mencari informasi mengenai produk tersebut, apa dari merek dari terkenal, apakah dari iklan TV ataupun dari teman, tentang informasi sebuah produk, apakah produk ini itu aman dikonsumsi, sehingga konsumen itu mencari tahu di internet ataupun di media massa itu mengenai beras Magnus ini. Lalu konsumen mengevaluasi alternatif. Setelah mencari informasi itu mengenai produk beras Magnus ini, maka konsumen akan mengetahui apakah beras Magnus ini akan dikonsumsi karena konsumen itu menginginkan beras yang berkualitas, aman, dan mempunyai kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Dari hasil pencarian, konsumen bisa membeli beras Magnus tersebut.
Pembelian setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih bahwa beras maknyus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, maka beras maknyus yang berkualitas tanpa pewarna, pemutih, dan pewangi maupun dan pengawet, maka konsumen akan melakukan pembelian beras maknyus ini karena konsumen udah tahu bahwa beras maknyus ini nih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, maka konsumen itu langsung membeli beras maknyus. Hasil setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah beras maknyus ini memuaskan konsumen dengan harapannya dapat mengkonsumsi beras dengan merek maknyus. Hasil yang didapatkan, beras maknyus dapat memenuhi konsumen. Maka beras maknyus ini telah sesuai yang diharapkan konsumen. Jadi setelah konsumen itu membeli, terus konsumen itu merasa puas akan beras maknyus ini. Maka konsumen itu dapat menyimpulkan bahwa beras maknyus ini tuh dapat diharapkan dan diinginkan dan cocok untuk pemenuhan pokok. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila kurang jelas, saya mohon maaf, dan bila ada kata yang mungkin tidak mengerti, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima